Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi. Terima kasih buat Sobat Blam Corner yang selalu menanti video-video dari channel kami. Dimanapun Anda berada, semoga kita semuanya sehat, panjang umur dan bahagia selalu. Kembali lagi dengan saya Mutia Hilmia Basri, siswa dari Man Insan Cendekia Goa. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak Blam Corner Makassar yang telah mengundang saya dan memberi saya kesempatan untuk menjadi host pada hari ini. Hari ini saya ditemani oleh narasumber yang hebat datangnya dari dosen UIN Alauddin Makassar, Ibu Sandra Dewi Dahlan, MA, akrab disapa dengan nama siapa Ibu? Ibu Sandra. Ibu Sandra. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Ibu saat ini? Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih. Baik. Bagaimana Adik Mutia? Alhamdulillah baik-baik saja Ibu. Mari kita dengarkan pertama pekerjaan Ibu saat ini aktif sebagai dosen UIN Alauddin Makassar, jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar. Pendidikan formal beliau S1 di Universitas Negeri Manado, jurusan Pendidikan Bahasa Jerman, S2 Universitas Gadjah Mada, jurusan Pengkajian Amerika. Prestasi beliau yang pertama, peraih beasiswa dari DAAD, Dinas Pertukaran Akademis Jerman tahun 2009 untuk mengikuti short course. Yang kedua, aktif dalam menulis buku dan jurnal. Salah satu bukunya ialah berjudul Percakapan Bahasa Jerman Sehari-hari dan Kontroversi Hak Kepemilikan Senjata Api di Amerika Serikat tahun 2015. Hari ini kita berbicara tentang topik pengaruh budaya, sastra, dan sosmed dalam PMB. Menurut Ibu, bagaimanakah PMB dapat dikaitkan dengan budaya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama terima kasih sudah mengundang saya untuk hadir di sini, dan kehadiran saya di sini adalah untuk berbagi pengetahuan yang saya miliki dan semoga bermanfaat. Dikaitkan budaya, sastra, sosial media, dan penguatan moderasi beragama ini saling terkait satu sama lain. Kita berbicara dulu tentang budaya. Budaya berkembang, dapat berubah, itu berdasarkan konteks kekinian dan masa kini. Seperti sekarang orang sudah menggunakan sosmed, nah itu menjadi budaya tersendiri. Nah, bagaimana moderasi beragama dalam budaya, nah itu perlu kita hormati budaya dan tradisi yang dimiliki oleh daerah-daerah lain. Tidak semua daerah memiliki tradisi yang sama, dan itu pasti sama juga dengan bahasa. Kita memiliki bahasa yang berbeda-beda, dan moderasi beragama hadir untuk melerai ketegangan antara perbedaan-perbedaan tersebut agar kita bisa saling menerima satu sama lain. Seperti budaya itu terbangun oleh banyak hal, banyak unsur di dalamnya. Ada pengaruh agama, bahasa, ada pengaruh pakaian, pengaruh politik, pengaruh hukum. Nah, itu juga akan mempengaruhi budaya. Misalkan saya perhatikan, saya dari Manado dan kemudian saya pindah ke Makassar. Saya memperhatikan orang melakukan takziah di sini 3 malam berturut-turut pasca kematian seseorang. Nah, kalau di Manado itu kita hanya melakukan takziah itu pada malam ketiga. Dan itu tidak apa-apa karena kan kita memiliki budaya yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan moderasi beragama hadir untuk kita memahami itu dan menghormati perbedaan itu. Sama dengan ketika orang berpakaian. Pakaian itu apakah bagian dari budaya, bagian dari agama? Nah, itu saling berpengaruh. Seperti cara berpakaian misalkan orang Indonesia itu agak berbeda dengan misalkan orang Arab. Dan orang Indonesia tidak perlu menjadi orang Arab, begitupun sebaliknya. Dan bukan berarti karena orang Arab berarti Islam itu adalah Arab, tidak seperti itu juga ya. Dan kita tidak perlu memahami bahwa yang Islam itu berarti yang pakai gamis, yang pakai jubah, laki-lakinya juga begitu yang harus jubah, tidak seperti itu ya. Karena ya itu perbedaan budaya tadi. Yang penting kita mengikuti syariat Islam dan menghormati tradisi, tidak harus kita mengikuti tradisi daerah lain, dan kita saling menghormati. Seperti juga saya berikan contoh, kita memakai koko ke masjid misalkan untuk pria,
apakah itu ajaran agama Islam bahwa kalau ke masjid kita harus memakai koko? Tidak kan? Itu kan koko itu pakaian orang Cina ya, tetapi karena kita lihat bagus model pakaiannya sehingga kita pakai. Padahal kan ke masjid ataupun kita sholat itu kan kita bisa pakai kaos, pakai kemeja, pakai batik, bisa saja. Itu kan persoalan kita di mana kita berada dan kesukaan kita, dan itu saya merasa tidak perlu menjadi ketegangan di antara perbedaan budaya. Nah, itulah PMB hadir di situ. Pentingkah sebuah PMB dikaitkan dengan pendekatan lokalitas budaya? Iya, saya rasa sangat penting karena akar dari pengetahuan itu adalah salah satunya budaya dan apa yang kita pelajari lewat agama dan pendidikan ya, dan kita tidak hanya melihat apa yang ada di surface atau apa yang ada di permukaan, tetapi apa yang ada di balik semua itu, dan itu terbangun lewat pendidikan dan budaya. Misalkan kalau kita mengacu pada daerah dengan indeks toleran yang tinggi, saya bisa kasih contoh bahwa Sulawesi Utara adalah salah satu daerah yang memiliki indeks kerukunan yang tinggi ya di Indonesia. Dan kalau kita bisa lihat nilai-nilai lokalitas budaya, nah itu juga yang turut berpengaruh dalam menjaga kerukunan umat beragama di daerah tersebut. Saya beri contoh, misalkan kalau di Sulawesi Utara itu ada semboyan Torang Semua Basudara, yang artinya kita semua bersaudara. Itu yang ditelurkan oleh Emang Mindaan, mantan gubernur di Sulawesi Utara. Nah, dan itu bukan sekedar semboyan semata, tetapi ketika ada constraints, ketegangan ataupun adu mulut ataupun perbedaan pendapat yang terjadi, dan saya merupakan saksi bahwa ketika itu terjadi dan ada seseorang yang menyeletuk Torang Semua Basudara. Ya, jadi akhirnya ya sudah, kita mau beradu mulut, mau bagaimanapun ya ujung-ujungnya kita semua bersaudara. Akhirnya pertikaian itu kemudian terlerai dan semua ketawa karena ya sudah, kita semua bersaudara, perbedaan itu tidak masalah. Nah, ada juga misalkan lokalitas budaya, maaf ya saya cerita tentang Sulawesi Utara karena saya berasal dari sana, jadi lebih mudah untuk saya mengambil nilai-nilai yang ada di daerah tersebut. Misalkan ada tradisi pengucapan. Nah, saya lihat pengucapan ini memiliki nilai moderasi beragama yang tinggi. Mengapa begitu? Karena pengucapan atau Thanksgiving, kalau orang Amerika bilang, itu pengucapan syukur karena hasil panen dan kemudian dirayakan bersama. Dan kalau di Sulawesi Utara itu orang menggelar acara makan-makan bersama itu di daerahnya, dan siapa saja boleh makan, siapa saja yang lewat itu boleh makan, boleh mampir gitu makan. Padahal di sana itu mayoritasnya Kristen, tetapi mereka tidak hanya misalkan orang Nasrani saja yang boleh makan di sini, atau bagaimana tidak ada, tetapi siapa saja yang bertamu itu boleh makan. Bahkan yang tahun lalu saya pergi ke daerah Bolang Mongondo dan sudah meluas kegiatan pengucapan ini. Mereka menggelar makanan di depan rumahnya, di depan jalan besar. Mereka bikin tenda-tenda dan siapa saja bisa makan di situ. Siapa saja bisa mampir makan. Itu kan mereka tidak tanya kamu agamamu apa, sukumu apa, tidak. Tetapi mereka dengan senang hati bergembira, ya silakan cicipi, datang makan. Dan saya kira itu adalah tradisi yang sangat baik untuk dijaga dan dilestarikan ya. Siapa sih yang tidak suka makan ya? Dan ketegangan apapun kayaknya kalau disuguhi makanan ya. Jadi banyak ketegangan saya kira karena kita lapar dengan segala sesuatu, tidak hanya karena makanan tetapi perhatian atau politik identitas, kita lapar dengan itu sehingga kita jadi tegang dan kemudian marah-marah gitu ya. Saya rasa pendekatan lokalitas budaya yang seperti itu yang perlu kita jaga ya, selain pendekatan-pendekatan yang lain. Baik, makasih Ibu. Dapatkah local wisdom menjadi benteng dalam melawan sikap intoleran dan ekstremisme? Ya, saya kira sangat mampu ya membendung, seperti yang saya contohkan lagi di Sulawesi Utara. Waktu itu Manado mampu mengikis isu SARA yang
pecah di tahun 1999 hingga tahun 2000, yang dimana itu Ambon, kemudian Ternate terjadi perang antara agama, antara suku yang luar biasa hebat, dan alhamdulillah Manado bisa menjaga itu, yaitu dengan semboyan-semboyan itu. Kemudian ada juga semboyan Sitouti Moutu yang artinya saling memanusiakan manusia, di mana kita menghargai orang, dan kemudian kalau kita berhasil, kita juga berupaya untuk membuat orang lain itu berhasil gitu. Bagaimana kita memanusiakan manusia. Dan cara pendekatan untuk penyelesaian konflik di Manado, yaitu kita saling jaga. Dan saya merupakan saksi sendiri, saya tidak bicara berdasarkan bualan ya, tetapi saya menjadi saksinya sendiri. Jadi ketika ada Idul Fitri, pada masa-masa itu, masa-masa ketegangan yang luar biasa itu, sholat Id itu dijaga oleh umat Nasrani di masjid. Nah kemudian gantian ketika Natal yang menjaga itu pemuda-pemuda Muslim di gereja ya, ketika mereka melakukan ibadah. Nah hal-hal seperti itu yang sebenarnya bisa kita saling jaga, karena kita tidak ingin saling bermusuhan antara saudara kita. Dan banyak di Manado itu, di Sulawesi Utara itu, banyak yang orang Nasrani kemudian menikah dengan orang Islam ataupun sebaliknya, sehingga kekeluargaan itu kental, terjaga di sana. Kira-kira bagaimana PMB ini dikaitkan dengan dunia sastra? Nah, jika dikaitkan dengan sastra, sastra itu merupakan pedoman atau petunjuk ya dari bahasa Sanskerta. Nah, budaya, bahasa itu saling mempengaruhi dan saling berkembang begitu ya. Dan nah, ini ada kaitannya juga dengan langsung sosial media ya. Sering kita menggunakan bahasa yang tidak patut sebenarnya untuk kita sampaikan di sosial media ya, dan ini akan sangat berpengaruh terhadap orang lain yang membaca, dan apalagi kalau misalkan itu merupakan tokoh-tokoh agama atau orang yang kita hormati. Nah, sastra di sini sangat penting, dan kita harus punya literasi dalam menggunakan sosial media ataupun dalam beretika gitu dalam menggunakan bahasa, karena kalau tidak kita bisa terjebak dan bisa malah berujung pidana. Ya, mungkin akan saya jelaskan lebih lanjut. Bagaimanakah PMB dapat dikaitkan dengan penggunaan sosial media dalam kehidupan sehari-hari? Ya, seperti tadi kita harus berhati-hati dengan penggunaan sosial media ya, menyangkut bahasa dan ujaran-ujaran kebencian, kan ada undang-undangnya ya. Ada pasal 156A KUHP tentang penodaan agama. Nah, itu harus kita hati-hati, meskipun kita tidak sependapat dengan agama lain, suku lain, atau budaya lain, bukan berarti kita kemudian semena-mena, seenak sendiri mengucapkan segala macam di sosial media ya. Dan padahal itu kita punya undang ITE dan tentang ujaran kebencian juga yang itu tidak boleh kita lakukan. Dan sudah terbukti bahwa ada kasus MKC yang kemudian divonis 6 tahun karena dalam YouTube-nya, dalam puluhan seri YouTube-nya itu beliau memberikan menyampaikan kebencian ataupun seperti kontroversi ketidaksukaan terhadap agama Islam kepada Nabi Muhammad, dan kemudian beliau dilaporkan dan terbukti melanggar aturan tersebut dan dikenakan pasal, sehingga beliau akhirnya dihukum tahanan 6 tahun penjara. Jadi kita harus sangat hati-hati dalam bermedia sosial ya, yang menyangkut itu bahasa tadi, ujaran kita, dan terutama di timur ya, kita harus budaya timur itu menjunjung tinggi kesopanan. Bagaimana sebaiknya sikap kita dalam menggunakan sosial media yang dikaitkan dengan PMB ini? Nah, kita harus moderat ya dalam menggunakan sosial media. Misalkan kita kan sering dapat sharing berita-berita hoax, hoax ataupun tidak, kita sering dapat forward chat ataupun video. Dan tahun lalu saya mendapat forward, subhanallah, Imam Samudra
ternyata jasadnya masih utuh Iya. begitu. Dan ini kan langsung, waduh, kok ada video seperti ini, Iya. begitu, ada tersebar video seperti ini. Jadi dan itu saya dapatkan dari grup WhatsApp. Iya. Jadi saya cek Kominfo, ternyata ini hoax. Nah ini kan bahaya sekali kalau dari tangan satu kemudian disebarkan ke grup yang lain. Nah grup lain itu punya punya anggota yang lebih dari 200, 100 dan lebih sebagainya. Dan kalau kita saling sharing, luar biasa ini kejahatan yang kita lakukan. Kejahatannya apa? Karena kita menyebarkan hoax yang tidak benar. Nah apalagi kalau kontennya yang seperti saya membaca kontennya itu seperti kayak apa yang dilakukan terorisme, seperti Imam Samudra itu adalah hal yang suci, sehingga jasadnya saja masih kayak tidak tersentuh, masih utuh gitu ya. Jadi seakan-akan ingin menggiring opini publik bahwa terorisme itu berarti adalah hal yang suci. Nah itu kan yang harus kita sangat hati-hati dengan penyebaran informasi seperti itu. Jadi kita harus sangat bijak dan tidak sembarang menyebarkan informasi apapun yang kita dapat di ini, tidak sembarang. Kita harus mengenali dulu apakah ini hoax atau bukan informasinya, dan jika itu bermuatan kontradiktif, sebaiknya kita tidak usah sebarkan, dan bahkan kita menegur supaya itu tidak diteruskan. Gitu. Pentingkah sebuah filter budaya, bahasa, dan konten sosial media dalam keseharian kita? Ya, seperti ada kaitannya dengan tadi ya. Kita perlu memfilter konten-konten yang kita baca, konten-konten yang kita pelajari, apakah dari YouTube, dan saya kira tidak semua tokoh agama ataupun tokoh masyarakat itu berkata sesuai dengan ajaran agama ataupun yang patut dicontoh ya. Filterisasi itu harus ada di dalam diri kita sendiri. Nah, filter itu bisa dilakukan kalau kita punya pengetahuan. Oleh karena itu kita harus berpengetahuan dengan banyak membaca, banyak belajar, dan banyak berguru ke berbagai tempat, begitu, tidak hanya satu tempat saja. Karena ya itu untuk mengetahui apakah yang saya pelajari ini benar tidak, apa yang saya baca ini benar tidak, apakah ini layak untuk sampai saya teruskan ke orang lain atau tidak. Nah, filterisasi itu yang sangat penting ya. Nah, tetapi akarnya dari mana? Dari pengetahuan kita dulu. Kita harus punya pengetahuan yang cukup untuk bisa tahu apakah ini baik atau tidak ya. Terutama dalam konsep moderasi beragama, saya kira memiliki nilai-nilai yang sangat penting untuk kita jaga karena nilai keindonesiaannya yang tinggi. Di zaman milenial saat ini, kian lama membuat budaya sosial menjadi terkubur seiring masuknya budaya-budaya luar. Bagaimana peran generasi muda menjadikan lokalitas budaya sebagai metode pendekatan PMB? Ya, kita sangat mudah terpapar ya, apalagi generasi muda kita ya, dan yang berkembang juga, misalkan ada isu-isu dari luar negeri ya, LGBT dan lain sebagainya. Nah itu generasi muda itu harus melihat itu dalam konteks budaya luar, bukan berarti kemudian budaya itu dapat kita serap gitu ya. Misalkan budaya orang berpakaian di luar, ya kita hormati bahwa itu adalah budaya mereka. Ketika mereka datang ke Indonesia, mereka mau mencari sunlight, sinar matahari, karena di daerahnya susah, sehingga mereka berpakaian seksi begitu ya. Dan kita hormati bahwa ya itu budaya mereka, bukan berarti kita kemudian harus mengikuti seperti itu. Nah, dan ya itu peran dari penguatan moderasi beragama. Generasi muda harus paham bagaimana untuk bersikap moderat terhadap budaya, bahasa maupun agama daerah lain. Apa closing statement atau yang dapat disimpulkan terkait pengaruh budaya, sastra, dan sosmed dalam PMB ini? Pentingnya untuk memahami orang lain itu adalah kita harus memahami diri kita sendiri dulu. Kita harus memiliki pemahaman akan budaya, bahasa, dan keragaman yang ada di Indonesia. Dan kita memahami diri sendiri bahwa kita orang Indonesia, dan kita memiliki adat istiadat yang berbeda, dan kita menghormati itu ya. Kemudian
agama tidak hanya ada satu, Iya, tetapi ada beragam. ya yang diakui di Indonesia, dan kita juga hormati itu. Iya. Kita tetap pada pendirian kita, tetapi kita juga menghormati pilihan orang lain ya. Dan ada 9 kata kunci moderasi beragama yang saya kira sangat mencakup kesemuanya itu, yaitu nilai kemanusiaan, kemaslahatan umum, adil, berimbang, taat konstitusi, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penghormatan kepada tradisi. Saya kira itu sudah sangat mencakup keseluruhan bagaimana kita hidup dalam Bhinneka Tunggal Ika. Baik. Demikian. Terima kasih, Ibu. Yang dapat dipetik dari podcast kali ini yaitu bagaimana bangsa Indonesia dapat membangkitkan dan melestarikan kearifan budaya lokal yang ada dalam masyarakat untuk menumbuhkan sikap moderat dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama. Diharapkan juga dukungan dari para siswa dan mahasiswa dalam lingkungannya mampu menjadi agen perubahan dan pencerah dalam masyarakat yang heterogen. Seperti mengenalkan nilai-nilai moral dalam sebuah tradisi budaya dapat diperkenalkan kepada masyarakat luas melalui berbagai media platform, salah satunya media sosial. Sekian podcast hari ini, jangan lupa subscribe channel Blam Corner, like, komen, dan share video ini. Nantikan video-video menarik lainnya dari kami. Sebelum ditutup, saya mau memberikan pantun kepada Sobat Blam Corner. Burung dara, burung cendrawasih, melanglang buana di angkasa. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.